Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya ke channel Dapur Mini A dan R Family. Bagaimana kabarnya nih teman-teman, bunda-bunda kesayangan? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan, dan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan segera tercapai. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini aku mau sharing tentang rutinitas aku ya bun sebagai ibu rumah tangga. Ya apalagi sih kalau bukan aktivitas di kantor pribadi kita. Ini aku mau masak ikan tongkol. Sebenarnya ini sih udah pukul sekitar setengah 5 sore gitu. Karena siang tadi tuh aku nggak masak ke kebun dari pagi sampai sore. Jadi ini pulang-pulang langsung gercep mau masak buat persiapan buka puasa nanti. Masak-masak kali ini super simple banget dan seperti biasanya ya. Pokoknya kalau soal bumbu itu nggak jauh-jauh dari bumbu bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Nah tadi itu aku punya ikan tongkol. Ikan tongkolnya itu sebenarnya udah matang, cuman di sini aku goreng lagi karena aku nanti mau bikin jadi tumis kecap gitu teman-teman. Nah bumbu dasarnya sama aja, bawang merah, bawang putih, dan aku tambahin 2 potong cabai merah besar biar agak pedes-pedes gitu, dan aku ulek ini cuman gak sampai yang halus-halus banget, hanya sebentar aja. Ini udah selesai uleknya, aku mau sisihkan dulu. Lanjut nanti aku mau bikin bumbu untuk tumis sayur oyong. Teman-teman di rumah masak apa nih hari ini? Menu buka puasanya apa gitu ya? Atau ada juga kan orang kalau buka puasa tuh cuman makan-makan yang simple gitu, nggak langsung makan berat. Kalau tipe keluarga aku nih kalau buka puasa itu langsung yang makan berat teman-teman. Malahan kayak kue-kue itu tuh cuma sambilan aja dijadiin cemilan kayak gitu. Tapi kalau pas buka puasa langsung nasi, ikan, udah seperti itu aja. Setiap orang kan beda-beda ya, apalagi kalau pak suami itu emang nggak terbiasa kalau kayak makan kue ataupun teh manis itu nggak banget. Jadi palingan sih buka puasanya kalau kayak air gitu ya, air minum itu sih air putih hangat aja. Nah ini aku udah lanjutin ya bikin bumbu sayur. Kalau bumbu sayur sih sama aja, bawang merah bawang putih aja teman-teman, yang simple. Aku nggak bisa masak yang aneh-aneh gitu. Masaknya yang super simple teman-teman. Jadi mohon maaf banget ya kalau yang di share ya itu aja. Oke, disambi ya, sambil nunggu ikannya tadi matang yang digoreng. Ini aku beresin dulu, mau ngupasin sayur. Sayur oyong ini hasil dari kebun. Alhamdulillah sampai sekarang tuh masih produktif aja buahnya, masih menghasilkan gitu ya. Kalau untuk kita makan sendiri itu nggak habis gitu ya, bahkan bisa sampai busuk. Akhirnya nih sayur banyak yang dibagi-bagi juga. Ya lumayan ya teman-teman, kita bisa ngirit uang belanja dapur gitu ya untuk belanja mingguan yang biasanya ada budget gitu untuk belanja sayuran, ikan. Nah, kalau untuk beberapa bulan terakhir ini budgetnya itu banyak lebihnya gitu ya, karena hanya beli sayur-sayuran atau barang-barang yang emang nggak ada di kebun. Mungkin teman-teman tahu sendiri lah ya, kalau yang sudah ngikutin video-video aku dari sebelumnya pasti tahu kesibukan aku tuh selain sebagai ibu rumah tangga juga berkebun sekarang. Jadi kebunnya tuh kalau yang awal-awal kan masih sibuk-sibuk bersihin lahan, nanam-nanam. Nah sekarang tuh sudah bisa metik hasil. Oke, karena kompornya tuh yang satunya kepake dan aku tuh malas banget kalau pakai kompor yang besar gitu. Jadi ini aku masak sayurnya pakai colokan kayak gini aja. Aku masak pakai panci listrik gini ya teman-teman, jadi biar cepet. Nah, itu kenapa jauh banget panci listriknya? Naruh di mana sih? Aku naruh panci listriknya tuh di atas mesin cuci ya, karena meja yang biasa aku pakai itu aku sedang pakai buat masak nasi juga. Ya bener-bener hari ini keburu-buru gitu ya untuk masaknya. Ini ikan tongkolnya udah mateng, gorengnya seperti itu aja. Nggak terlalu kering banget sih, pokoknya yang masih kriuk-kriuk gitu. Karena kalau kakak Rafka tuh sukanya yang nggak terlalu kriuk gitu, masih kayak basah-basah gitu ya isinya. Jadi nggak terlalu keras gitu kalau digigit. Sekarang ini aku tumis bumbu
ikan dulu yang tadi sudah aku ulek itu aku tumis sampai harum, lalu aku tambahin sedikit air, kemudian masukin kecap. Nah, kalau masak ikan kecap kayak gini ini favorit banget sih Kakak Rafkah gitu. Tapi jangan keseringan juga karena anaknya tuh suka bosen gitu. Makannya pilih-pilih gitu teman-teman. Jadi harus pinter-pinter juga ngakalinnya. Hari ini mungkin 2 hari berturut-turut bisa kayak ikan kecap kayak gini. Tapi nanti harus ganti lagi. Kalau enggak tuh udah nggak bakalan disentuh kayak udah nggak bakalan dimakan lagi teman-teman. Ada nggak sih anaknya yang sama kayak gitu yang makannya tuh pilih-pilih makanan? Apalagi kalau soal sayuran itu tuh kalau sayur kesukaan dia ya nggak apa-apa. Biar setiap hari kayak gitu juga pasti dimakan. Tapi kalau nggak suka ya makannya cuma nasi, kecap, udah sama ikan-ikannya juga secuil kayak gitu nggak banyak-banyak. Nah, ini jagung, aku mau buat bakwan jagung ya, tapi kali ini bakwannya nggak aku halusin, cuman aku pipil-pipil aja. Ini jagung juga hasil dari kebun, alhamdulillah teman-teman udah banyak hasilnya gitu. Jadi emang berasa banget ya kalau kita tuh punya dapur hidup gitu, apa-apa kita tinggal ngambil. Dan kalau misalnya budget kita kayak misalnya aku ya budgetin itu untuk belanja mingguan 400.000, setiap minggu tuh 100.000. Nah itu tuh banyak banget sisanya karena yang aku beli tuh cuman ikan, terus tambahan kayak misalnya cabe, tomat yang emang nggak ada gitu. Kalau tomat kan ada gitu di kebun tapi kan belum matang, masih yang hijau-hijau. Nah kalau pengen yang matang, nah itu aku beli. Makanya sekarang juga tuh jarang banget aku buat video food preparation karena emang eh jarang gitu. Ikan juga belinya nggak yang setiap minggu langsung beli banyak gitu stok untuk seminggu, nggak. Aku belinya tuh palingan kayak untuk 2 hari kayak gitu. Jadi nggak ada video-video seperti itu. Jadi apa ya, kayak udah rindu banget gitu untuk bikin video food preparation. Kalau untuk sayuran sih nggak diambil banyak gitu, masukin kulkas enggak ya. Nanti kalau misalnya mau masak baru diambil gitu. Karena kan setiap hari kita ke kebun. Nah, buat temen-temen nih yang punya lahan kosong gitu ya di rumah, ataupun ada misalnya tempat lah ya untuk bertanam, bisa di dalam polybag atau tempat-tempat wadah bekas seperti apa juga bisa dijadikan tempat gitu ya untuk bertanam. Boleh banget dicoba. Nanam yang paling simple banget tuh nanam sayuran kayak misalnya bayam, kangkung, sawi, itu tuh cepet banget dan gak ribet gitu ya. Kalau di tempatku nih yang susah banget tuh kayak apa ya, bibitnya itu mahal banget. Jadi jarang itu ada yang jual kayak bibit kecil-kecil yang sudah dibungkusin kayak 50 butir, kayak misalnya bibit kangkung 50 biji kayak gitu tuh jarang banget. Jadi harus belinya tuh yang pak-pak besar, itu harganya minimal tuh 65.000. Jadi ya harus pinter-pinter juga sih ngakalinya. Kayak jagung kita tuh nggak beli bibit ya. Kalau bibit jagung itu sampai 160 lebih gitu teman-teman di tempatku, jagung manis. Jadi karena ada tetangga yang punya jagung tuh udah tumbuh, udah tua gitu, kita minta bibitnya, nah ditanam kayak gitu. Nanti bisa kita tinggalin sampai tua lagi untuk dijadiin bibit buat nanam lagi kayak gitu. Nah inilah kerjaan ibu rumah tangga ya, disambi-sambi teman-teman, nggak nunggu kayak misalnya masak ikan, ikannya selesai gitu baru masak sayur, sayurnya selesai baru nyuci piring, ya enggak lah ya. Kalau misalnya kayak gitu bener-bener harus butuh waktu yang banyak. Nah ini kenapa nggak aku videoin deket-deket banget, jelas-jelas banget gitu masaknya, karena emang kerjaannya nyambung-nyambung gitu ya. Belum selesai masak ikan udah lanjut bikin yang lainnya, belum selesai masak sayur lanjut lagi bikin yang lainnya. Jadi lihat aja kesibukan aku kerepotan aku di sore hari ini ya teman-teman. Nah ini lanjut goreng bakwan jagung. Bakwan jagungnya nih pokoknya bumbunya mungkin buat teman-teman biasa banget lah ya, karena gak ada tambahan apapun, aku cuman pakai bumbu sasa. Ini tadi pikirnya niatnya gitu ya mau dicampurin sama
daun bawang tapi lupa gitu. Jadi ya udah jadinya seperti itu. Ini masih putih-putih, belum agak kuning banget, udah aku balik. Nanti aku balik lagi untuk yang kedua kalinya. Kalau soal masak-masak kayak gini aku bukan ahlinya ya teman-teman. Ya, terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Assalamualaikum.